Ada macan. Tempo hari gue di gua pertama nemu jejak macan. Mau kemana, Pri? Pri mau kemana, Pri? Pri mau kemana, Pri? Ah, Pri, apa itu, Pri? Pri, apa itu, Pri? Apaan enggak? Hah? Gelap banget. Ini jalur gerilya, Pri. Serius. Lalu malah ketawa. Jalur gerilya. Beneran, ini dulunya itu pejuang-pejuang kita itu menggunakan jalur ini untuk mereka sembunyi dari kejaran Jepang, Pri. Udah zaman Jepang. Ya, ntar di belakang sana lu akan lihat banyak goa-goa yang dibuat oleh para pahlawan untuk bersembunyi. Oke deh, daripada kita ngomong mulu, mending langsung kita lihat goanya. Oke, Pri? Ayo. Karena Apri mau Panji tempatin di goa itu. Jalan kita, Pak. Nih, tuh lihat ada 3 goa. Gua tukang galian pasir, ah. Ngaco aja lu. Ini bekas dulu perang penjajahan. Zaman Jepang. Kecil gini kayak buat jongkok. Itu mulutnya udah keurus tanah, nih. Tapi lamanya nggak pernah ada orang kesini, nggak dirawat. Oh, berarti mulutnya di sini. Ini mulutnya, mulut goanya. Nih, teman-teman, kita ada di goa pertama, di mana ini dulunya sebelum tertutup sama tanah, ada rongga ke dalam lagi, Pri. Masuk ke dalam. Masih ada lagi. 2 tahun yang lalu gua masuk ke sini masih belum ketutup gini. Cuma karena mungkin ini sungai kan meluap, bawa lumpur dari atas, tertutup dari sekarang tuh. Ini tinggal mulut-mulutnya doang. Jadi biasanya kalau misalkan 2 tahun yang lalu saya pernah mengunjungi tempat ini, ada beberapa hewan yang kadang saya temukan di dalam gua. Mulai dari jenis tot gecko atau gecko batu ya, atau beberapa ular kecil yang kadang bersembunyi di gua. Cuma ini udah tertutup sama tanah, jadi kita terpaksa harus menyusuri ke arah sana. Kita cek tempat lain, ya, kita cek area yang lain, kita lihat. Semoga kita menjumpai hewan di sekitar sini ya. Yuk, Pri, yuk. Ayo. Ayo, Pri. Nanti susah kita, Pri. Hati, Pri. Ya. Nyangkut lagi ntar di leher. Udah panjang lagi. Nah, ini dia lubangnya nih. Wih, masih belum ketutup untungnya, Pri. Untung lo masih bisa lihat. Wah, itu mah cuman galian, ah. Galian matamu. Kalau yang pertama tadi kan ketutup sama lumpur tuh. Ya. Yang Alfri bilang galian. Yang kedua kan gua alam. Ya. Alfri lihat sendiri ada kelelawarnya. Nah, yang ini bawa ini nggak? Senter nggak? Saya Lampu. tidak percaya ini seperti galian ini. Bukan, ada ruangannya di dalam tuh. bener. Tuh, yuk kita periksa yuk. Wah, banyak. Barangkali ada pitonnya di dalam. Wah, Hah? ini Tuh. buset banyak ini, banyak Tuh, ruangan. ada kepiting juga tuh. Tuh, ada ikan. Nah, teman Panji, mungkin kalian juga nggak percaya nih kayak Alfri. Ya, Alfri bilang gua-gua di sini adalah galian, katanya galian bekas orang ngambil pasir atau tanah. Nah, kalau ini buktinya nih, kalau tempat ini memang tempat bersejarah nih, waktu perang penjajahan, di mana di era Jepang itu memang banyak dari pejuang kita ngumpet di hutan. Ngumpet di sini berarti ya? Iya, jadi tempat ngumpetnya. Bisa, yang tadi yang di gua pertama sebetulnya lebih bagus ruangan-ruangannya. Oh, cuma ketutup. Ketutup. Nggak kayak ini ya, ini masih bagus. Nah, ini masih bagus nih. Ini gua ketiganya nih. Ntar gua keempat yang lebih gede lagi, markas aslinya. Sekarang percaya, Pak. Ayo masuk. Dua ini. Ayo. Duluan. Siap. Oke. Awas di lilit monster gua. Gua nggak berani masuk duluan. Cek. Udah, gua duluan lah. Awas. Gua nih. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, A. Kita cek ya, teman Panji.
Bismillahirrahmanirrahim. Sini, Pri. Masuk. Tuh, teman-teman. Ya, ada banyak petunjuk di sini. Ada beberapa lubang-lubang yang mungkin digunakan oleh hewan untuk sembunyi. Nah, cuma udah kosong ya. Biasanya di gua seperti ini kita bisa menemukan beberapa satwa yang memang menghuni tempat seperti ini. Ini guanya terendam oleh air karena ternyata ada rembesan dari atas juga, dari tanah, dimana air tanah itu merembes ke sini dan lihat menggenangi bagian ruang guanya. Dan teman-teman bisa lihat gua ini memang buatan manusia karena ada bekas pahatan alat-alat atau perkakas yang memang digunakan oleh manusia untuk menggali ya, Supri. Tapi ini udah lama, maksudnya udah ada kapur sama udah berlumut. Nah, ini kalau misalkan kita periksa ke arah sini, wah, ada air. Nah, ini ada ruangan lagi ternyata, Pri, ke dalamnya. Oh iya, tuh. Cuma susah, nggak bisa ke atas kita. Nah, ini kan posisinya kosong. Apa mau tempatin nggak apa-apa, gratis, Pri, nggak usah KPR. Tapi nggak ada lampu, Pak. Nanti dikasih lampu, tenang. Ada kunci, Pak. Itu kan bisa jadi bini, jual, Pri, nantinya. Kalau cantik nggak apa-apa. Ayah juga gampang, kalau ayah nanti bikinin kayak ini juga risbang bisa. Oh, aman. Takut, Pak. Gimana, penasaran nggak pengen lihat gua terakhir? Penasaran yang terakhir nih. Iya. Ini yang ketiga udah bagus nih. Ini yang ketiga, udah percaya sekarang gua jarian. Ini gua udah sering kamar api ini. Iya, lubang masuknya mah kecil. Di dalam ruangannya gede, segede kamar, teman-teman. Makanya keterlaluan kalau masih dibilang ini bekas galian pasir mah. Kacau juga. Dan kalau gitu kita buktiin ke Apri, kalau Panji masih punya tempat rahasia lain yang dia harus tahu, yaitu goa yang lebih besar dan ruangannya lebih banyak. Oh, mantap. Dan dihuni oleh para satwa. Oh, ada binatangan sana, Mas. Buahnya, pokoknya nanti Apri harus lihat, teman Panji juga harus lihat, kita buktiin ya. Ayo nih kita keluar. Udara di sini tipis teman-teman, jadi Udah ngap. agak ngap ya dengan kita beberapa orang masuk di sini. Yuk. Lega sekali udah di luar. Seperti ini. Udara segar. Kondisi di bawah itu benar-benar yang pengap banget karena emang ruangannya itu walaupun cukup besar, cuma sumber udara yang masuk hanya dari lubang ini. Dan sekarang kita udah bisa menghirup udara segar lagi. Jadi gimana, Pri? Keren nggak tempatnya? Setengah jam di dalam pingsan kayak ya. Udaranya tipis soalnya, Pri. Ngap banget deh. Harusnya ini di dalam nih kita bisa nemuin binatang yang mungkin menghuni goa biasanya. Ya, Cuma harusnya. kita belum beruntung, Belum rezeki. teman Panji. Ya nggak selalu ya, setiap perjalanan petualangan untuk pencarian atau monitoring hewan itu kita harus menjumpai atau menemukan hewan di alam. Iya. Kadang beberapa tempat yang kita periksa pun tidak dihuni oleh hewan. Jadi di sini kita mempertahankan keaslian dari sebuah petualangan yang kita lakukan. Iya, betul. Ya, tidak memaksakan. Tapi kan banyak informasi yang bisa Panji berikan ke teman-teman terkait apapun yang kita temukan di setiap petualangan kita. Jadi tetap teman-teman masih mendapatkan informasi-informasi positif dan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, jalan lagi yuk. Come on. Tempat mah juara kan, Pri. Woi. Burung lewat, Pri. Tempat mah juara, Pri. Tapi memang kita harus jeli gitu loh, ngelihat segala hal yang bisa kita lihat. Kalau nggak jeli susah nemuin hewan. Soalnya pohonnya masih rapet, Pri. Oke, teman-teman. Kita lihat seekor hewan. Nah, itu di depan. Pri, lo masih bisa ngejar kan? Bisa. Ajar, Pri. Ada biawak juga tadi. Ada biawak juga tadi. Pri,
Hilang? Wah, sudah. Berarti memang kecepatannya melebihi sebuah pesawat tempur dengan teknologi tercanggih, Pri. Wah. Aduh. Ya, burung hutan, Pri. Gila juga kali kita ngejar ya, belum tentu dapat. Tadi tuh ada burung jalan dari situ ke sini. Terus kita kejar. Kita kalah cepet, kayaknya dia terbang nggak tahu kemana. Terus yang bikin Panji kehilangan jejaknya adalah ada biawak lagi berjemur di situ. Dia juga nongol. Jadi Kecoh. Panji kekecoh. Harusnya kita fokus ngejar burung, malah jadi ngejar biawak. Nah, ini gua terakhir, Pri. Mana? Ini yang jalan lainnya. Lah? Ya, keuruk lagi, Pri. Ya. Dulu mah gede, Pri, beneran. Bisa seluncuran ke bawah. Sekarang udah ketutup lagi. Ya, teman-teman, ini jalan kedua yang Panji mau lewatin buat masuk ke gua kelelawar, karena emang banyak banget jalannya. Cuma posisinya udah keuruk lagi. Bisa sih masih itu, Pri. Masih bisa. Mau maksain yuk. Mana agak ada bisa lah, badan Bisa, nggak bakal masuk. itu masih bisa. Cuma curam memang. Ya, kemungkinannya kalau kita nggak nyangkut kayak hilang. Mending nggak ikut lebaran ntar ah. Wah, bahaya. Kita yuk, masuk aja. Hah? Masuk. Dalam Pak. Lagi-lagi goanya ketutup, teman-teman. Oke, yuk kita langsung go. Lihat sini, Pri. Wush. Wah, Pri. Wuhui. Wuhui. Masih bisa, Pri. Wah, ini muat nih. Wah, teman Panji, kita masih beruntung. Ternyata jalan terakhir masih terbuka walaupun lihat tanah sudah mulai turun ke Landai ini. mulut gua, tapi ini udah menjamin bahwa gua ini sangat aman untuk kita masuki. Oke, kita langsung periksa aja seperti apa dalamnya. Kita lihat ada apa di sana. Penasaran kan? Sama, Panji juga penasaran karena udah lama banget Panji gak kesini. Apalagi saya. Ayo, Pri. Ayo, Duluan, Pri. Siap. Jadi ada macannya, Pri. Hah? Ada macan, Pri. Ada macan? Tempo hari gua di gua pertama nemu jejak macan. Mau kemana, Pri? Pri mau Mau kemana, Pri? naik, ah? Pri mau kemana, Pri? Ah, Pri, apa itu, Pri? Pri, apa itu, Pri? Itu Pri, belakang lu, Pri. Ya Allah, Pri. Pri. Pak, dia benar-benar takut, teman-teman. Gelap Pak, mas saya Pak. Gelap. Aduh. Ya udah, bercanda mulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ya, sip. Pri. Ya. Oke. Nih, Pri, lihat. Kita periksa ruangan-ruangannya dulu, Pri. Ini baru gua nih. Bismillah nih, Pri. Mudah-mudahan kita beruntung kalau di sini, Pri. Gunakan, Pri. Yang Pri. Gila. Ada ketara, Pri. Oh, itu ada banyak nih, Pri. Ambil, Pri. Itu kayak gue liat kodok di atas gede banget. Tuh. Mantap, Pri. Oh iya. Wah, kodok gua, Pri. Catang, Pri. Catang. Dapat satu. Satu lagi, Pri. Sini, Pri. Yang satunya. Wah, Oh, saya. ya, kabur, Pri. Itu aja, Pri. Kita review, Pri. Wah, ini catang, Pri. Oke. Teman Panji, ternyata selain kelelawar, ada juga amfibi yang menghuni gua ini. Ini ada catang atau kodok batu ya. Nah, catang ini sendiri adalah amfibi yang bisa tumbuh sangat besar. Namun mereka tidak menyukai cahaya karena mereka umumnya menghindari terang dan mereka aktif di tempat-tempat gelap. Nah, di siang hari mereka akan masuk ke dalam gua untuk sembunyi. Nah, ketika malam hari mereka barulah nanti akan mulai bergerak keluar gua untuk mencari makan. Nah, makanan catang sendiri, mereka selain memakan serangga, mereka juga merupakan predator yang suka memakan jenis hewan-hewan hidup besar seperti tikus, kemudian kelabang, ular kecil dimakan sama dia. Kodok ini? Iya, yang ini masih kecil. Ini bukan kodok, masuknya jenis katak. Oh, katak. Iya, tapi posisinya Nggak beracun, ya? nggak beracun. Justru di sebagian tempat mereka diburu untuk dikonsumsi. Nah, cuma kan di sini adalah ternyata bisa disimpulkan bahwa habitat dari kodok ya yang suka dikonsumsi dan kelelawar itu jadi satu. Ya, Iya, nih teman-teman bisa lihat di belakang ada banyak kelelawar yang berterbangan dan di bawahnya itu jadi habitat atau rumah si kodok ini, teman-teman.
Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan pandemi corona yang saat ini terjadi ya, di Cina tempo hari banyak orang di Wuhan memakan kodok, kemudian kelelawar, ular, dan reptil itu yang didapatkan oleh mereka dari pasar ekstrim yang ada di Wuhan. Nah, sedangkan seperti yang kita lihat sekarang, ternyata habitat dari kodok, dari kelelawar, dari reptil itu sebetulnya di satu lokasi. Jadi ketika memang satu hewan itu terinfeksi, misalkan memang ketika yang di Cina itu terinfeksi, nah mereka akan ada yang namanya rantai makanan di satu tempat itu, di satu habitat itu. Misalkan ular memakan kodok, atau kodok memakan serangga yang ada di situ. Kemudian beberapa ular juga memakan kelelawar, sehingga nah penularan virus ke hewan itu terjadi di alam. Nah tiba-tiba hewan liar yang harusnya tidak menjadi makanan manusia ditangkap oleh manusia dan dimakan. Alhasil virus tersebut bisa menginfeksi manusia lewat makanan itu. Jadi kalau yang saya baca di beberapa jurnal yang memang ada di internet bahwa zoonosis atau penularan COVID-19 ini atau COVID-19 ini terjadi bukan karena sentuhan, melainkan karena si hewannya dimakan, Nah, ketika sudah menginfeksi di inang baru di manusia, barulah itu akan menular dari bersin, dari air liur, dari batu, kayak gitu. Nah, Alpri, kamu harus tahu juga bahwa selain menjadi makanan bagi ular, bagi biawak, katak juga merupakan hewan yang bisa mengontrol populasi dari serangga. Oh, ini si catan. Ya, catan. Jenis-jenis kodok lah ya. Kodok, katak, catan itu bisa mengontrol populasi dari para serangga. Para serangga yang merugikan, misalkan hama, kayak mereng, kemudian hama-hama yang menyerang padi, itu bisa dibasmi sama si katak atau kodok. Selain itu, kalian sudah tahu perbedaan katak dan kodok? Katak dan kodok itu berbeda, teman Panji. Jika katak memiliki kaki yang panjang dengan kulit yang lembut, berbeda dengan kodok. Kodok biasanya mereka memiliki kaki yang lebih pendek dan kulit yang lebih kasar. Dan mereka pun bertelur itu berbeda caranya. Jika kodok bertelur di air dengan telur yang seperti rantai bentuknya, nah katak biasanya bertelur di batu atau di dedaunan dengan busa-busa yang mereka keluarkan dari mulut induknya. Kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi jangan pernah samakan katak dan kodok karena mereka berbeda ya, teman Panji. Oke, ini kita lepas lagi. Geli sebenarnya tuh kodok tadi. Takut ya. Bisa kayak mau dilempar ke mukanya padahal kodoknya bakal ke sana larinya kan. Gimana aja kerjain orang mah. Yuk, kita lihat kamar kelelawar. Siap. Nah, sekarang Panji akan ajak teman Panji semua dan Albrecht juga buat lihat satu ruangan yang tertutup, dan saya nggak tahu ini memang sudah tertutup dari zaman perang kemerdekaan dulu atau baru tertutup akhir-akhir ini ya, karena yang Panji tahu memang itu kamar nggak bisa kita masukin sih. Oh, nggak bisa. Cuma nanti kamu lihat ada mungkin jutaan kelelawar di dalam situ, itu banyak banget, jadi kita hanya bisa ngintip. Oh, bisa diintip? Bisa. Oke. Yuk kita lihat. Oke, Pri, ini Pri. Ini ada kejutan buat Alpri. Nah, ini kan nggak bisa dimasukin, Pri, karena ditutup nih. Ini kayaknya memang bunker, bunker dia. Jadi posisinya nggak bisa manusia masuk kecuali lu masukin lewat sini. Intip deh, lu lihat deh. Allahu Akbar. Acil. Tuh lo lihat, Pri. Wow, Zat. Ini markas besar ini, Mas. Kayak laron, banyak banget. Woi, banyak banget pada jatuhan tuh. Oh, iya sih. Woi. Wuhu, banyak banget. Woi. Ribuan. Wow, Zat, pada keluar separohnya. Pada keluar separohnya, lihat. Awas digigit, Pri. Tuh, kecil tuh. Ih, banyak banget. Oh, nih nyangkut nih. Nih, Wais. Aduh. Woi. Oh, banget ya. Woi. Wah, ini teman Panji. Ini benar-benar markas dari para kelelawar pemakan buah, dan mereka panik karena adanya cahaya yang kita bawa. Jadi terlihat bahwa mereka bukanlah hewan yang menyukai cahaya, dimana ini di dalam sini betul-betul ada banyak kelelawar, ribuan kelelawar mungkin menghuni lubang ini, dan ini banyak sekali teman Panji. Jadi Panji gak bohong ya ke kalian,
Panji bisa menunjukkan tempat-tempat yang memang luar biasa yang mungkin belum kalian lihat sebelumnya. Gimana Alpri? Pengalaman terbaru buat Alpri? Wah, ini menarik sekali ini. Bisa lihat jutaan kelelawar di dalam satu lubang? Buset dah. Oi, hati-hati Pri. Walaupun ini bukan kelelawar yang berbahaya untuk manusia, mereka tidak menyerang ke manusia, tapi kita harus waspada karena gigitan mereka mungkin saja bisa menularkan penyakit ke kita, Pri. Oh iya. Iya, kita harus waspada di situ. Oke, teman Panji. Apa udah puas? Puas banget atuh. Review kelelawarnya? Ini banyak banget ya. Tuh, dan di dalam situ pengap. Pengap banget itu. Jadi karena adanya banyak kotoran kelelawar di bawah, itu membuat udara di situ tipis dan bau sekali. Oke, teman Panji. Ternyata hikmah dari petualangan kali ini adalah Panji bisa mengetahui habitat dari kelelawar, kemudian amfibi seperti katak atau kodok, dan ular atau reptil ada di satu habitat. Dimana ketika terjadi penularan penyakit atau virus dari satu hewan, itu tertular dari satu hewan ke hewan lainnya dengan cara hewan itu saling memakan, ya. Akhirnya menularlah virus tersebut dari satu hewan ke hewan lain. Dan kemudian ketika manusia salah, ya, memakan hewan liar sebagai makanan, alhasil manusia itu juga tertular virus tersebut, ya, menjadikan penyakit tersebut bisa menular dan menjadi pandemi yang terjadi di dunia seperti yang kita alami saat ini, ya. Kita merasakan pandemi COVID-19 begitu luar biasa pengaruhnya terhadap manusia di dunia ini. Oke teman Panji, melestarikan hewan adalah hal yang harus kita lakukan, bukan memakan hewan liar, ya. Biarlah hewan liar tetap hidup di alamnya dan tetap kita nikmati kelestariannya. Saya Panji Petualang bersama Alpri Priyono. Terima kasih karena sudah mengikuti survei atau petualangan yang luar biasa ini. Semoga nanti kita bisa terus memandu kalian untuk melihat banyak hal yang lebih menarik lagi dan tentunya lebih informatif lagi. Assalamualaikum, tetap di rumah aja, stay at home ya, belajar di rumah. Salam lestari, sampai jumpa. Hayang napas. Pri, selamatin diri sendiri, Pri.